Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah Maghrib dan pengajian yang dirahmati Allah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada segenap hamba-Nya. Dan selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau semuanya. Berhubung kita sudah sangat dekat dengan bulan suci Ramadan, maka untuk pertemuan malam ini kita tidak melanjutkan topik malam ataupun di pertemuan bulan yang lalu. Jadi topik pertemuan bulan yang lalu pembahasan kita tentang zakat, dan insyaallah nanti setelah Lebaran akan kita lanjutkan kembali. Untuk pertemuan malam ini, dan jika ada umur panjang di bulan 2 ataupun Februari, masih ada kesempatan sekali lagi kita akan melanjutkan pembahasan yang kita sampaikan malam ini, yaitu terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa yang selain Ramadan. Sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam, sama kedudukannya seperti sholat dan termasuk zakat dan juga haji, sama. Cuman yang membedakan, kalau sholat kita diperintahkan untuk mengerjakannya tiap hari sejumlah 5 kali, dan pahalanya tidak 5 kali, pahalanya seperti kita melakukan 50 kali. Karena pada awal di mana Allah mewajibkan sholat kepada kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Mi'rajnya Rasulullah 50, kemudian dikurangi dengan saran daripada Nabi Musa AS, akhirnya jadi 5. Maka yang wajib kita kerjakan hari ini sehari semalam 5 kali di waktu yang telah ditetapkan. Maka apabila kita tidak mengerjakan di waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah tersebut, maka Allah tidak akan menerima kecuali ada keuzurannya. Kalau ada keuzurannya berarti ada perintah yang baru ataupun perintah jadid yang disebut dengan salat qadha. Begitu juga puasa. Maka apabila seseorang sengaja melewatkan puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i, kemudian orang tersebut mengqadha sepanjang hidupnya, tiap hari yang dia lewati digunakan untuk mengqadha puasa Ramadan yang pernah dilewatkan ataupun yang pernah ditinggalkan secara sengaja tanpa uzur syar'i, bagaimana? Allah tidak akan menerima. Karena semua ibadah yang Allah perintahkan sudah ditetapkan waktunya masing-masing.
semua. Puasa Ramadan, kalau seandainya kita melakukan puasa tersebut di bulan yang lain, katakanlah di bulan Muharram, di bulan pertama dia pergantian tahun Hijriah, bagaimana? Enggak diterima. Karena yang Allah perintahkan puasa yang 1 bulan ini kita kerjakan di bulan Ramadan, atau sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban kita puasa full 1 bulan untuk Ramadan, gimana? Enggak sah. Karena waktunya sudah ditetapkan. Begitu juga sholat, dan termasuk amal ibadah haji. Haji sudah ada waktunya. Maka bagi orang-orang yang berhaji bukan di waktu yang sudah ditetapkan, bagaimana hajinya? Tidak sah. Tidak sah. Semua ibadah sudah ada waktunya masing-masing dan satu sama lain tidak berbenturan. Ini hebatnya. Begitu juga tentang ibadah puasa yang tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah SAW beliau melakukannya puasa tersebut sejumlah 11 kali, karena puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah hanya sempat melakukan selama 11 kali, dan Rasulullah yang puasanya sampai 30 hari untuk puasa Ramadan hanya 2 kali. Yang sisanya 9 kali yang sisa beliau melakukannya 29 hari. Karena untuk bulan Hijriah 29 hari itu 1 bulan. Ada juga yang 30, tapi yang kebanyakannya 29. Dan tahun ini nampaknya dalam mengawali kita sama, baik dari Ormas Muhammadiyah dan juga dari NU. Tapi intinya lebarannya enggak. Ini diperkirakan. Ini sudah nampak memang. Alasannya kenapa? Tiap hari ataupun tiap tahun sekarang kita berbeda. Tidak sebelumnya. Kalau sebelumnya 4 tahun sekali. Karena pemerintah kita sebelumnya menetapkan ru'yatul hilal ataupun imkanur ru'yah, tentang ru'yatul hilal untuk imkanur ru'yah. Sebelumnya mereka menetapkan pemerintah 2 derajat. 2 derajat hilal, ketinggian hilal 2 derajat sudah bisa dilihat dan sudah terlihat awal. Sebelum ditetapkan yang sekarang ini, pemerintah sudah menetapkan imkanur ru'yah 3 derajat. Maka enggak heran tiap tahunnya berbeda. Cuman yang menariknya di negara kita ini, pemerintah membenarkan dua-duanya. Kemudian dianjurkan kepada masing-masing untuk tidak saling menyalahkan. Kalau memang itu benar ya nggak apa-apa, silakan saja. Namun dalam hal tersebut kita perlu belajar. Jangan hanya modal ataupun bermodal ikut-ikutan. Apalagi ada sebahagian kaum muslimin hari ini, mereka sudah meyakini yang banyak itulah yang benar. Itu keliru. Yang banyak, nggak ada standar seperti itu. Kebenaran itu bisa banyak dan bisa yang melakukannya sedikit. Nggak ada patokan. Kalau banyak yang melakukan itu pasti benar. Nggak. Maka bagi kita yang berpuasa, kalau dalam mengawali nampaknya kita bareng, tapi dalam menentukan 1 Syawal nanti berbeda, ini cobalah kita belajar supaya kita benar-benar melakukan sebuah ibadah yang dibangun di atas ilmu pengetahuan, bukan ikut-ikutan. Jangan hanya karena taklid
ataupun lihat orang banyak, kemudian itulah yang kita jadikan sebagai pegangan. Jangan. Kalau ada ilmu nggak apa-apa. Nanti di hadapan Allah berarti kita udah siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari ini. Ini terkait masalah perbedaan dalam Idul Fitri nanti. Dan akan berlanjut lagi nanti ke Idul Adha. Karena imkan ru'yahnya 3 derajat, pasti berbeda lagi. Ada yang lebih awal 1 hari dari keputusan pemerintah, ada yang seperti keputusan pemerintah. Walaupun di kita ini di Aceh, ada bahkan yang lebih awal daripada keputusan pemerintah 2 hari. Dan pemerintah tetap mengatakan silakan. Yang penting baik session nyatakan. Apalagi orang yang tanya gubernur baik session, maka lebih baik lah. Enggak masalah. Sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah, terkait keutamaan puasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa selain daripada puasa Ramadan, min haitsu huwa keutamaan ataupun fadilahnya sama. Ini yang perlu kita yakini dan kita imani bersama. Apakah ada perbedaan pahala ibadah fardu, baik itu salat atau puasa, dengan ibadah sunat? Enggak. Cuman yang beda hukum. Itu yang membedakan. Hukumnya, falanya enggak sama. Umpama kita sholat 2 rakaat, sholat fardu seperti sholat Jumat, sholat subuh dan lainnya, yang 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sholat hari raya, umpama. Maka ada keterangan apabila bertemu dalam 1 hari 2 id. 2 id maksudnya Jumat dan sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka Rasulullah memberikan keringanan ataupun rukhsah bagi orang yang menghadiri sholat id untuk tidak dibenarkanlah untuk dia tidak pergi melaksanakan sholat Jumat. Tapi ini ada. Terlepas pemahaman-pemahaman yang berbeda dalam menyikapi hadis ini. Karena dalam mazhab Syafi'i mereka menyikapinya ini terkhusus hanya orang-orang yang jauh, kalau orang dekat nggak boleh. Ini pemahaman dari mazhab Syafi'i. Orang-orang dari dusul lah yang turun, mereka kalau seandainya setelah sholat id paginya kemudian pulang ke rumah balik lagi nggak sempat karena jauh. Itu pemahaman. Ada yang memahami tidak seperti itu. Jadi bebas umum. Jadi siapa saja yang paginya sudah mengerjakan sholat id, dia boleh untuk tidak hadir sholat Jumat. Namun zuhur tetap. Nah, di sini terjadi lagi perbedaan pendapat. Ada juga yang mengatakan kalau Jumatnya sudah gugur, zuhurnya juga ikut gugur. Ada juga yang seperti itu. Namun bagi setiap masjid tetap diperintahkan untuk menghidupkan Jumat. Jangan kemudian nanti Jumatnya diliburkan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Karena ada sebagian daerah yang seperti itu. Jadi kembali ke pembahasan tadi, baik sholat ataupun puasa, yang fardu, yang wajib atau yang sunat, pahalanya sama. Dari mana kita tahu? Ini salah satunya sebagai bukti. Man shoma Ramadhana summa atbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Ini salah satu. Yang lain pun banyak. Ini sudah terwakili. Dan yang disampaikan ini pahala minimal, maksimalnya tanpa batas. Ini hak Allah. Dan Allah melihat kualitas, bukan kuantitasnya. Kalau kuantitasnya sama. Kita puasa Ramadan, sama-sama kita puasa Ramadan. Dari adzan subuh kita udah imsak, adzan maghrib kita berbuka. Durasi waktu sama, tempat tinggal pun sama, daerah sama, semua sama. Sama semua. Tetapi pahalanya belum tentu sama. Harinya sama. Semua sama. Pahalanya belum tentu sama. Karena Allah melihat kualitasnya. Kualitas puasa si hamba itu gimana?
Apakah dia cuma hanya imsak dari hal-hal yang membatalkan puasa, imsak perut, yang lain enggak imsak, sementara saudara yang lain semua imsak pada saat menjalani ibadah puasa? Ini nilainya beda, tidak sama. Dan enggak ada yang nuntut Allah di akhirat, ya Allah kami puasanya bareng, bersamaan, durasi yang sama, waktu yang sama, tanggal yang sama, semuanya sama, kok malahnya beda. Ini enggak ada nanti, karena semua sudah tahu tentang berapa nilai yang dia dapat dari puasa yang dia lakukan. Nah, maka di sini Rasulullah menyebutkan barang siapa yang puasa Ramadan. Dan di sini ada dua pemahaman, walaupun jumhur ini mayoritas mereka berpendapat berdasarkan pemahaman dari hadis tadi. Orang yang belum selesai puasa Ramadannya, bisa jadi karena keuzuran di bulan Ramadan, sakit atau apa, ataupun kalau perempuan datang bulannya, datang haidnya, sehingga ada beberapa hari yang dia enggak berpuasa di bulan Ramadan, maka tuntutannya wajib mengqadha. Maka siapa saja, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, yang ada puasa ditinggalkan di bulan Ramadan dan kewajiban atasnya untuk mengqadha, bukan fidyah, pas bulan Syawal, apakah dia mengqadha Ramadan dulu kemudian 6 hari Syawal, ataupun Syawal dulu kemudian qadha Ramadan? Ini para ulama berbeda, dan dua-duanya bisa diamalkan. Bukan yang satu hak, yang satu batil, yang satu betul, yang satu salah, enggak. Karena sudut pandang, persepsi mereka ini yang berbeda, dalam memahami dalilnya sama. Jadi sebahagian di antara ulama, termasuk ulama kontemporer sekarang, di antaranya Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, man shoma ramadhana, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan hatta puasa qadha, bukan hanya yang ada, yang tunai, yang qadha pun sudah selesai, summa atba'ahu sittan, kemudian dia memperikut ataupun mengiringi 6 hari di bulan Syawal, karena kasusnya dari seperti dia puasa 1 tahun, adapun sepanjang masa lah. Hitungannya 1 bulan, bulan Ramadan tercatat 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal tercatat 60 hari, dan 60 hari 2 bulan sama dengan 1 tahun. Sama nilai, nggak ada beda. Ini nilai minimal. Namun bagi sebahagian di antara kaum muslimin yang mendahulukan 6 hari di bulan Syawal, kemudian dia tidak langsung mengqadha Ramadan, bagaimana? Dapat, dia dapat selama 11 bulan ke depan sebelum masuk Ramadan yang di depannya dia sudah menyelesaikan qadhanya. Ini jumhur, mayoritas, dan mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, beliau mengqadha puasa Ramadan yang tinggal sebelumnya di bulan Sya'ban. Jadi waktu mengqadha itu 11 bulan. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya seseorang yang sudah dibebankan untuk mengqadha puasa Ramadan yang tinggal karena sakit di bulan Ramadan, katakanlah dia terlewatkan puasa 10 hari karena sakit, bukan sengaja, fa'idatum min ayamin ukhar, maka kewajiban di atasnya mengambil hari-hari yang lain untuk menggantikan 10 hari tersebut. Dia enggak di bulan Syawal, enggak di bulan setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, enggak. Kapan rencananya? Ini umpama rencananya nanti di bulan Rajab. Sebelum masuk bulan Rajab dia udah meninggal. Nawaitunya udah ada di bulan Rajab ataupun di bulan Sya'ban, tapi duluan dia meninggal. Bagaimana ini? Dia aman, karena waktunya masih ada. Orang ini baru enggak aman apabila udah masuk Ramadan yang di depannya dia belum sempat mengqadhanya. Nah, ini kena dia. Dia kira akan dituntut oleh Allah. Tapi ini masih ada waktu. Sama juga seperti orang umpama ini contohnya, ini perbandingannya, bukan, bisa dikatakan juga analogi, kias bisa nih.
masuk waktu zuhur jam 1 katakanlah, adapun jam 12.45. Dan pada saat itu kita sangat ngantuk. Dan kalau kita paksakan diri untuk sholat, kita nggak fokus, ngawur karena sangat ngantuk. Apa perintah agama? Tidur, bukan sholat. Kalau sholat salah. Nanti ayat-ayat Al-Quran kita dalam membacanya pasti bermasalah. Dilarang oleh Rasul orang yang ngantuk untuk sholat karena bermasalah dalam pelaksanaan sholat, dan dia nggak khusyuk, nggak hati-hati, tidur. Dan sebelum dia tidur ada nawaitunya. Ini nanti setelah saya bangun jam 2 ataupun jam 14 lah lewat 30 ataupun jam 2 lewat 30 saya sholat zuhur. Nggak ada niatnya. Tidur dulu barang setengah jam ataupun berapa menit yang dia inginkan selama tidak melewati waktu. Ada niat. Pas dia tidur, ajal pun datang, kematian datang. Dia nggak bangun lagi. Tidur itu nggak bangun lagi, udah pindah halang. Bagaimana sholat zuhur tadi? Aman, dia nggak dituntut. Yang sholat zuhur tadi nggak dituntut karena waktunya masih ada. Sama seperti qadha puasa tadi. Nawaitunya ada, kecuali nggak ada niat, nilai lagi. Nah, karena Allah lihat kepada innamal a'malu binniyat, niatnya ada. Dan dia tidak sengaja, ini ada keonsorannya. Ya, kalaupun sengaja nggak masalah. Apalagi ada keonsorannya apa? Ngantuk tadi. Itu onsor. Seperti orang lapar, sangat lapar, maka diperintahkan untuk mencicipi makanan ala kadar, kemudian baru sholat. Nah, ini. Maka berdasarkan hadis tadi, pahala minimal yang Allah janjikan bagi setiap orang yang berpuasa, 1 hari kita berpuasa, Allah mencatat pahala minimal 10 hari. Maka Rasulullah tidak pernah melewatkan tiap bulan 3 hari. Rasulullah. Dan itu sunnah. Karena kalau kita lihat ke perjalanan hidup Rasulullah terkait masalah puasa, beliau tidak ada bulan yang beliau lewati tanpa puasa. Ini sunnah. Dan apabila kita melakukannya, kita baru sah disebut sebagai ahlu sunnah. Kalau enggak, belum sempurna ahlunya. Baik di awal, di pertengahan, ataupun di akhir. Cuma bagusnya kapan? Ayyamul Abiyas, hari putih. 13, 14, 15 ini paling bagus. Kalau kita ambil 3 hari tiap bulan. 1 hari, 10 hari. 3 hari, 30 hari. Sama dengan bulan itu kita hanya berpuasa 3 hari dicatat seperti puasa 1 bulan. Tiap bulan seperti itu. Sama dengan tiap tahun kita lewati berpuasa 1 tahun. Lebih malah, karena di Ramadan itu 1 bulan dapatnya 10 bulan. Di 11 bulan kita ambil cuma 3 hari. Kita lewati 1 tahun, pahala puasanya lebih. Nah, ini gandaan minimal. Maksimalnya nggak ada batas. Allah lihat nawaitu kita apa. Puasa. Kalau nawaitunya hanya untuk kadang-kadang hari ini ada sebagian antara saudara-saudara ataupun kita sendiri, puasa itu tujuannya untuk diet, untuk kurus. Itu hasil, nggak perlu diniatkan. Hasil nggak perlu diniatkan, dapat sendiri itu. Tapi puasa yang kita lakukan untuk mengharapkan mendapatkan ridha Allah, itu niatnya. Kita berpuasa karena tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan ridhanya. Kita diberi sehat, kita diberi apapun lah, nah, itu bonus. Jangan salah niat. Karena kalau salah niat akhiratnya gagal, dunianya dapat, rugi. Banyak orang-orang yang amalannya akhirat tapi dapatnya dunia. Karena nawaitunya, niatnya yang salah. Maka perlu diperbaiki niat. Kemudian puasa merupakan ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, dalam rangka kita menjadikan ibadah puasa tersebut sebagai sarana untuk bertakarub, untuk qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah puasa ini sangat bagus. Dan Rasulullah SAW, kalau kita melihat kepada puasanya beliau, ada hari-hari yang beliau melakukan puasa dengan tidak berbuka dan tidak sahur, dan bertemu dengan puasa besoknya, disebut dengan puasa wasal.
Kita nggak boleh. Kita dilarang, umatnya dilarang. Rasul seperti itulah dalam rangka mujahadah. Dan beliau sanggup. Puasa, waktu buka nggak buka, sahur nggak sahur, ketemu dengan puasa besok. Pada saat ada sahabat yang ingin melakukan, Rasulullah negur mereka. Kalian nggak boleh, kalian nggak sama seperti aku. Aku tidur malam, Allah memberikan makan, memberikan minum, tidak seperti kalian. Walaupun secara hakikat enggak, tapi beliau dibuat rasa kenyang. Dahaganya hilang. Maka Rasulullah membenarkan kepada umatnya, kalau mau, nggak apa-apa ini, puasa 24 jam. Jadi kita masuknya waktu buka, nggak buka. Masuk sahur sebelum bertemu dengan puasa besok, kita buka. Jadi di waktu sahur, digabung antara buka dengan sahur, itu boleh. Jadi puasa 24 jam. Kadang ada orang yang kepingin, silakan. Tapi dengan catatan, tidak merusak kesehatannya. Kalau dengan puasa seperti itu kemudian membawa masalah bagi dirinya, ini haram hukumnya. Sampai kadang-kadang terkena lambung dia. Adapun sebelumnya enggak sakit, gara-gara puasa yang seperti itu akhirnya dia sakit, ini salah, enggak boleh. Jangan dicoba. Maka yang lebih tepat dalam hal ini ikuti aja, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang disunahkan lah, waktu buka kita buka, waktu sahur kita sahur, dan kita ikuti juga metodenya Rasulullah dalam hal ini. Jadi jangan suka-suka kita lah dalam menyediakan makanan berbuka ataupun sahur, baik jumlahnya, jenisnya, ataupun lainnya. Ikuti semua, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang tanpa batas. Nah ini, sebagaimana ini disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini hadis kudusi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah azza wa jal. Karena yang namanya hadis kudusi ini tidak melalui malaikat Jibril. Kalau melalui malaikat Jibril itu wahyu namanya, dan tercatat dalam Al-Quran. Yang namanya hadis kudusi antara Allah langsung dengan Rasul, nggak ada perantara, langsung. Kalau wahyu itu yang dicatat dalam Al-Quran melalui malaikat Jibril ke Rasulullah, itu dicatat semua. Kalau hadis kudusi langsung Allah ke Rasul, enggak melalui malaikat Jibril, itu enggak tercatat di Al-Quran. Di hadis banyak, maka disebut hadis kudusi. Nah ini termasuk salah satu di antaranya. Apa kata Allah dalam hadis kudusi? Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi semua amalan Bani Adam, kita maksudnya, untuk kita kecuali puasa. Fa innahu li wa ana, kenapa Allah menisbahkan puasa untuk dirinya? Karena mulianya ibadah ini. Nabi Musa sebelum beliau menerima Taurat, apa yang Allah perintahkan kepada beliau? Puasa 1 bulan. Puasa 1 bulan penuh full. Kemudian beliau berangkat ke Bukit Tur. Cuman masalahnya sebelum berangkat beliau buka, Allah enggak terima. Maka disuruh 10 hari lagi sebagai tambahan. Nah ini hebatnya puasa. Maka dalam hadis disebutkan bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih harum daripada bau kasturi, ini kata Rasulullah. Di sisi Allah, bukan di sisi sama. Di sisi kita bukan, di sisi Allah ini. Di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau minyak kasturi di sisi Allah. Hebat puasa, kedudukannya di sisi Allah. Nah ini tentang pahala, nggak ada batas. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul memberitahukan kepada kita bahwa pahala puasa ini besar. Di samping dari itu juga Allah menjanjikan kepada setiap kita yang berpuasa untuk memberikan keampunan ataupun menghapus dosa, ma taqaddama min dzambih, dosa yang sebelumnya. Sebagaimana terkait dengan puasa Ramadan, man shoma ramadhana imana wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Enggak ada batas. Kalau puasa Arafah berapa dapatnya? 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. Puasa Arafah 1 tahun, ada batas. Jadi kita dapat 1 tahun sebelum, untuk puasa Arafah 1 hari dapat 2. 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. 1 tahun sesudah bukan berarti kita udah ada jatah keampunan. Artinya Allah menjaga kita sehingga kita enggak jatuh dalam dosa, selama kita mau menjaga diri. Bukan kita udah boleh berbuat, udah ada jaminan. Dengan puasa Arafah 1 hari yang sebelum sudah dihapus 1 tahun. Yang di depannya kita udah boleh berbuat dosa karena udah ada jaminan keampunan. Enggak seperti itu. Cuman yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, Allah menjaga dan memelihara kita sehingga kita enggak terjatuh selama kita ada usaha untuk menjauhkan diri daripada maksiat.
baik dalam meninggalkan perintah ataupun melakukan larangan. Seperti itu maksudnya. Tapi untuk puasa Ramadan enggak dibatasi. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma taqaddama min dzambihi. Yang sebelumnya enggak ada batas, enggak setahun, enggak 2 tahun, enggak 3 tahun, sebelumnya semuanya. Tapi yang bukan kabair. Kalau dosa-dosa yang sifatnya kabair, dosa-dosa besar, apalagi dosa besar ada hubungan dengan sesama, seperti durhaka kepada kedua orang tua, ataupun istri durhaka kepada suami, ataupun suami tidak bertanggung jawab terhadap istri dalam urusan nafkah dan lainnya, itu dosa-dosa besar. Nah, ini enggak, dengan puasa ini ampun, enggak dapat ampunan. Jangan kemudian nanti dengan puasa Ramadan dia berpikir semua dosa-dosa tersebut udah lebur, udah terhapus. Enggak. Yang dihapuskan oleh Allah yang saghair, yang kecil-kecil, baik melihat, mendengar, kadang-kadang ada ucapan-ucapan lisan tapi sifatnya enggak besar. Nah, ini bisa terampuni semuanya dengan kita berpuasa. Kemudian pertanyaannya, apakah pahala tadi diambil oleh Allah untuk dihapuskan? Bukan. Yang pahala tetap utuh. Umpamanya pahala tadi kita dapatnya berapa nilai insya-Allah? 1 bulan berapa dapatnya? Umpama 95, umpama ini fullnya 100 katakanlah. Kita dapat 95. Apakah 95 ini diambil oleh Allah untuk dihapuskan ini? Enggak. Yang 95 nilai ini enggak terganggu ini. Enggak terganggu sama sekali ini. Kemudian keutamaan yang lain, kelebihan yang lain dari puasa yang kita lakukan, Allah ampunkan dosa. Bukan diambil ini untuk menghapus dosa, bukan. Beda dengan kasus kita hari-hari, umpama ibu-ibu kita di rumah beli sabun, beli deterjen, nyuci pakaian, sabun habis, pakaian bersih. Sabun habis, deterjen habis, pakaiannya bersih. Ini enggak. Pahala tetap utuh, berapa yang sudah dicatat oleh Allah selama kita mau menjaga dan memelihara sampai kita kembali kepada Allah, dosa diampuni. Nah, ini dapatnya. Banyak dapatnya dengan amal ibadah yang kita lakukan tersebut, wabil khusus puasa. Kemudian yang selanjutnya, ini fadail ataupun fawaid yang kita dapat dari puasa yang kita lakukan, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sebelum Ramadan seperti puasa Sya'ban, ataupun puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Abiyad, dan puasa-puasa yang lainnya. Sama nilainya. Cuman kedudukan hukum seperti yang kita sampaikan di awal tadi, itu saja yang membedakan. Kalau yang wajib, jika kita tinggalkan, kita dibebani dengan dosa besar. Tidak dengan puasa-puasa sunat. Kalau puasa sunat, enggak dibebani dengan dosa. Nah, kalau kita lakukan, ya pahalanya disamakan oleh Allah. 1 rakaat salat fardu, 1 rakaat salat sunat, sama nilainya. Enggak beda. Nah, kemudian yang lainnya, 1 hari kita berpuasa, Allah berjanji untuk menjauhkan diri kita daripada api neraka untuk 1 hari saja. Antara kita dan neraka sejauh 70 kharif. Jadi para ulama mentafsirkan kharif ini tahun. Jadi 1 hari puasa Allah menjauhkan diri kita, tubuh kita ini dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu 1 hari. Coba bayangkan. Bisa dikalkulasi sendiri ini, dikalikan sendiri berapa jauhnya. Dan semua kita tanpa kecuali, enggak ada pengecualian. Untuk masuk surga semua kita wajib melewati sebuah sirat yang dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Enggak ada jalan lain. Jadi semua hamba yang mau masuk surga, ada jalan yang lain selain jalan yang ada di atas sirat? Enggak ada. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiya. Hanya 1 jalan. Wa idrabu sirat baina dhahri jahannam, dibentangkan sirat di atas permukaan neraka jahanam. Semua orang akan naik sirat setelah dihisab, setelah ditimbang amalnya, kemudian naik. Ada yang jatuh, ada yang lewat. Bagi orang-orang yang puasanya makbul, diterima Allah, mencukupi syarat-syaratnya, terpenuhilah semuanya, sehingga Allah kabulkan, kemudian Allah berikan nilai, berikan pahala, maka salah satu di antara pahala yang Allah berikan, orang ini dijauhkan untuk 1 hari puasa dengan neraka sejauh 70 tahun perjalanan jalan kaki. 2 hari dikali, 3 hari dikali, 1 bulan, dan seterusnya. Jadi maka pada saat kita berjalan di atas sirat, ada orang yang apinya sangat dekat dengan kakinya. Bahkan ada api yang dapat menarik dia. Lidah neraka ini dapat menarik dia untuk menceburkan dia ke neraka. Ini orang-orang yang kebaikannya, amal solehnya sedikit.
Ataupun pada saat dia masih di dunia amalannya banyak, tapi setelah dihisab bisa-bisa amalan banyak itu berpindah kepada yang lain. Kenapa? Karena banyak kezalimannya. Pahala solatnya, pahala puasanya, bahkan kadang pahala hajinya, pahala infak dan lain sebagainya. Ternyata sewaktu di dunia dia termasuk orang yang akhlaknya buruk. Banyak orang yang dia zalimi, maka semua ini bisa berpindah. Maka yang disebut oleh Rasulullah sebagai muflis. Nah, ini bisa juga. Yang tersisa cuma hanya sedikit. Imannya ada. Maka orang yang berjalan di atas sirat enggak sama. Ada yang cepat, ada yang pertengahan, ada yang lambat, ada yang sampai, ada yang jatuh. Maka Nabi di ujung di sebelah, setelah beliau melewati, beliau berdiri di ujung, kemudian melihat umatnya pada saat berjalan di atas sirat, dan beliau selalu berdoa dengan Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan selamat. Ada yang selamat, ada yang jatuh. Nah, maka banyak amal soleh yang kita lakukan hari ini termasuk puasa. Termasuk puasa dan juga amal-amal ibadah yang lainnya, ini sangat membantu perjalanan kita di akhirat untuk menuju surganya Allah. Tapi jangan pernah kita mengamalkan sebuah ibadah ataupun apapun namanya ibadah yang ibadah tersebut kita belum tahu dasarnya. Jangan ikut-ikutan. Dasarnya itu dari siapa? Ada dasarnya? Ada petunjuknya? Kalau ada ya bismillah. Kalau enggak ada, dipending dulu. Cari dulu dalilnya, petunjuknya cari dulu. Karena semua produk ada buku petunjuk. Produk yang diciptakan manusia ini apapun jenisnya yang kita beli, tetap di dalamnya itu ada buku petunjuk supaya jangan salah pakai. Agama juga ada. Apa buku petunjuk kita? Al-Quran. Dan penjelasan detailnya, uraian yang panjang lah ada, yaitu hadis-hadis dari Rasulullah SAW, baik ucapan beliau adapun af'al beliau. Itu penjelasan dari Al-Quran. Kemudian nanti karena waktunya ini sangat terbatas. Berapa menit lagi? Belum. Nanti kan di pertemuan yang akan datang saya pikir ada pembahasan yang sangat penting ataupun yang perlu dibahas terkait pelaksanaan salat qiyam Ramadan. Ini nanti topik kita di pertemuan yang akan datang itu aja kita bahas. Nah, insyaallah nanti akan saya bawa kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dan yang kedua dua kitab sudah cukup, Muwatta Imam Malik, tentang pelaksanaan salat qiyam Ramadan ataupun lebih dikenal dengan salat tarawih yang jumlahnya 8 rakaat ditambah witir. Karena hari ini ada sebahagian di antara saudara-saudara kita yang mengatakan sholat tarawih ataupun qiyam Ramadan yang 8 rakaat itu enggak ada. Dimanapun kita cari katanya enggak ada. Ada. Mungkin yang mengatakan enggak ada, mereka belum baca kitab tersebut. Kitab Muwatta Imam Malik, kitab hadis. Di situ ada. Di bab kitab sholat tarawih. Nanti akan saya bawa. Kemudian satu lagi kitab Fathul Bari. Fathul Bari yang nulis kitab tersebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau bermadhab kepada Imam Syafi'i, adapun madhab Syafi'i, ahli hadis dan ahli fikih, yang beliau syarah kitab Sahih Bukhari. Kita baca nanti. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang yang mengatakan enggak ada, mereka bisa melihatlah apa yang kita sampaikan dan bisa mendengar, sehingga tidak mengklaim ataupun menghukum dan menuduh orang-orang yang salat qiyam Ramadan ataupun tarawih dengan jumlah 8 rakaat itu sia-sia. Itu enggak ada, baik di zaman Rasulullah ataupun di zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, nanti akan kita sampaikan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Walaupun kita campur dengan masalah puasa juga. Ini perlu dibahas. Karena orang lain tiap sebelum Ramadan selalu membahas 20. Yang 8 itu enggak ada. Kan seperti itu di YouTube kita lihat, di media sosial ataupun di mana-mana lah. Jadi yang 8 yang kita lakukan
ini perlu juga kita sampaikan. Jangan kemudian nanti masyarakat secara umum menganggap bahwa 8 ini sesat, nggak ada dasarnya. Nah, maka perlu kita mengkaji kitab-kitab besar, jangan hanya kepada satu mazhab. Jadi di mazhab lain bagaimana? Kalau Fathul Bari itu mazhab Syafi'i, Fathul Bari mazhab Syafi'i. Kalau Muwatta Imam Malik, ya Imam Malik sendiri, kitab beliau sendiri. Di situ 8 juga, walaupun yang 20 juga disampaikan. Jadi kita pun jangan mengatakan yang 20 itu salah, jangan. Kita nggak perlu menghukum orang, ataupun menghukum perbuatan orang yang selama itu ada dalilnya, walaupun dari sahabat. Nah, kecuali yang nggak ada. Nah, mungkin untuk penyampaian malam ini, siapa tahu ada yang mau bertanya? Ya. Mohon maaf sebelumnya ini tadi di Ustaz Imam bahwasannya sebelumnya saya belum pernah tahu itu mengenai kayak negara di negara-negara di belahan lain, misalnya kayak di Islam, sebagian negara di sebagian Denmark, itu rata-rata siang, 19 hingga 21 jam. Itu kapan mereka tarawih, kapan mereka subuh, kapan mereka macam kegiatan Ramadan ini. Jadi malamnya lebih panjang maksudnya? Siangnya lebih panjang. Oh, siangnya, malamnya cuma hanya 3 jam. Cuma 3 jam. Ya. Hari ini masih dalam keadaan dingin. Iya. Untuk mereka yang malamnya cuma hanya 3 jam ataupun 2 jam, adapun mereka nggak pernah melihat adanya malam, terus hari, ya kan? Ada negeri-negeri yang seperti itu kan? Maka kewajiban atas balad ataupun negeri tersebut untuk berpedoman negeri tetangganya yang dekat dengan dia, yang normal siapa yang dekat dengan dia, pedoman ke mereka tentang waktu sholat, tentang puasa. Ini ada negeri yang mataharinya nggak terbenam, nggak malam-malam mereka, ataupun ada malamnya 1 jam, sisanya 23 jam, semuanya hari. Jadi pedomannya bagaimana? Ke negeri yang dekat dengan mereka, ambil pedoman tanggal, waktu sholat mereka, waktu puasa mereka, jam berapa mereka puasa, jam berapa mereka buka, ikut. Jam berapa mereka sholat zuhur, jam berapa mereka sholat asar, ikut mereka. Nggak boleh kalau kita ngikutin waktu kita sendiri ini, nggak bisa ini, karena cuma satu jam malamnya, ataupun nggak ada malam, siang terus, matahari terus kelihatan, nggak pernah terbenam. Jadi gimana caranya? Lihat kepada negeri tetangga. Dari dulu sudah seperti itu. Jangan kemudian nanti kita aman, salatnya cuma zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada karena nggak ada malam. Nggak bisa seperti ini. Sama kasusnya ini. Pada saat nanti Dajjal keluar, hari pertama Dajjal keluar, matahari dari keluar sampai terbenam perjalanannya seperti perjalanan 1 tahun lamanya. Kalau sekarang kan 24 jam nih pelajarannya, 24 jam lah, bukan 14 jam. Adapun satu hari 1 malam 24 jam. Ini nanti pada saat keluar matahari, pada ketika Dajjal udah muncul, keluar matahari, terbenam matahari, perjalanannya 1 tahun. Pertanyaannya, solat yang kita lakukan bagaimana? Apakah kita solatnya waktu pas 6 bulan matahari baru di tengah ini kan, baru istiwa, ialah di tengah kita sholat zuhur, kemudian 3 bulan kemudian kita sholat asar enggak? Jadi sholatnya tetap setahun. Bagaimana caranya untuk kita mengukur waktu ataupun mengetahui waktu? Dengan ijtihad, baik dengan baca Al-Quran, dengan zikir. Umpama selama ini kita baca Al-Quran dari zuhur ke asar dapat 3 juz, sholat asar. Dari asar ke maghrib dapat 3 juz, ya sholat maghrib. Maka perlu diukur ini. Dari maghrib ke isya dapat 2 juz, salat isya. Kemudian dari isya ke subuh dapat 8 juz, berarti salat subuh. Ataupun dengan pekerjaan juga boleh. Diukur dengan pekerjaan. Kalau kita lakukan ini sejumlah ini sudah durasi waktu sekian. Karena pada saat Dajjal keluar jamnya enggak berputar lagi ini. Ini udah kembali kepada zaman purbakala, zaman dulu lah, zaman enggak ada teknologi lagi. Kemudian hari kedua 1 bulan. Hari ketiga 7 hari, 1 pekan. Kemudian hari keempat sampai hari ke-40 ini sebagaimana hari-hari biasa. Seperti itu ibadahnya nanti. Jangan kemudian nanti kita cuma hanya sholatnya zuhur dan asar, selesai, enggak boleh. Ini sama seperti kasus tadi.
lihat ke negeri tetangga. Gimana Pak? Ya boleh, silakan. Apa yang saya terima tadi saya mohon kalau benar, kalau benar tolong diluruskan. Tadi Ustaz mengatakan bahwa pahala Ramadan misalkan 95 kan? Dia tidak dicampurkan dengan mengurangi dosa. Pengampunan dosa berbeda dengan pahala. Ya. Jadi pengampunan berjalan sendiri, pahala berjalan sendiri. Iya, iya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan apakah ini berlaku dalam Ramadan saja? Bagaimana dengan amal-amal yang di luar Ramadan? Ya. Demikian juga. Ya. Ya. Jadi singkatnya gini. Ini tidak hanya terkhusus kepada Ramadan saja, semuanya sama. Kita sholat, pahala sholat dapat, keampunan dapat. Bukan artinya diambil pahala ini untuk dihapuskan itu, enggak. Jadi masing-masing berjalan sendiri seperti yang Bapak paham. Itu berlaku untuk semua. Haji juga seperti itu. Semua ibadah. Nah, Pak, apa? Tawadhu undang. Delapan. Yang pertama perbedaan antara 8 dengan 20. Kalau seandainya jumlahnya pasti beda. Jadi jangan kemudian tu bangkai beda jumlah, orang salat 20 lebih pahala, orang salat 8 di pahala, kan menan ada yang berpaham seperti itu. Jadi enggak seperti itu. Jadi maka dalam kitab Fathul Bari nanti akan kita sampaikan insyaallah, di situ disebutkan orang yang maunya berlama-lama bagusnya 8. Orang yang enggak sanggup berdiri lama bagusnya 20. Sehingga yang salat 20 umpama, yang salat 20 durasi waktu mereka 2 jam. Yang salat 8 juga 2 jam. Ini dapatnya sama. Cuman jumlah yang beda, tapi waktunya yang mereka habiskan sama. Yang ini 2 jam, ini 2 jam, pahalanya sama. Dan nantilah tentang hal itu akan kita bahas panjang lebar di pertemuan yang akan datang kalau ada umur panjang. Yang intinya kita jangan dalam hal tersebut jangan saling menyesatkan. Jaga ukhuwah. Ya, BNT di urang 8 kagak jungkat ke urang 20 kan, adapun sebaliknya. Itu tidak menunjukkan kita sebagai muslim yang berlapang dada lah dalam menerima perbedaan, kecuali memang enggak ada dasar itu lain. Jadi untuk malam ini kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.